ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Berhasil ditahannya Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra di Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Maret 2025 silam nyatanya belum membuat Reza Gladys puas. Buktinya, tadi malam Dr. Reza Gladys nampak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama sang suami yakni Dr. Ataubah Mufid serta Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukumnya. Dan seperti inilah momen kedatangan Reza Gladys beserta timnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Halo Kakak Reza dan Abang. Dikit dulu Kak, mungkin Tapi dikit aja soal apa sih Kak? Tanya soal apa Kak? soal apa Kak? Kasih jalan guys. Sambil jalan ya. Bang mungkin Iya, iya. Ini kalau sudah selesai, akhirnya Bang kedatangannya kesini ngapain Bang? Bikin LP baru Bang. Baik Bang. Diketahui kedatangan pihak Reza Gladys ke Polres Metro Jakarta Selatan masih berhubungan dengan kasus dugaan adanya sindikat mafia skincare. Seperti apa yang selama ini senantiasa mereka serukan tanpa henti. Lantas, benarkah Reza Gladys dan tim kuasa hukumnya telah menemui indikasi pelanggaran hukum baru? Serta mungkinkah pula kedatangan pihak Reza ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin malam tertuju kepada sosok Dr. O dan Dr. S yang hingga sampai saat ini masih aktif bersuara di media sosial? bahwa kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik. Jadi dulu ya, kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Adanya dugaan tindak pidana ya terkait laporan kami yang di Polda Metro Jaya. Ya, ada yang baru tapi itu nanti sedang didalami. Untuk berikutnya nanti akan kami informasikan. Artinya kita akan buat laporan ya. Soal nanti kemudian informasi lanjutan akan kami sampaikan. Oke? Terhadap siapa Bang? Terhadap siapa? Yang belum kita ketahui. Itu undang penyidik, oke? Inisialnya bukan sih Bang? Aduh, itu nanti. Itu nanti. Oh nanti. Inisial. Belum ketahui. Yang pasti adalah netizen. Netizen iya buzzer ya tuh ya. Buzzer lah seperti itu. Ya. Sabar ya kawan-kawan ya, nanti kita akan melakukan. Aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus Dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya, sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Kenapa? Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena
ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Terlepas dari upaya hukum baru yang dilakukan Reza Gladys, Nikita Mirzani kini sudah meringkuk lesu di balik jeruji besi. Namun mirisnya, deretan sahabat yang selama ini selalu setia di sisi Nikita disebut-sebut belum juga menunjukkan batang hidungnya di Polda Metro Jaya. Iya, hanya Fahmi Bahmid selaku kuasa hukumnya lah yang sudah menjenguk Nikita di tahanan. Sedangkan di media sosial, dukungan untuk Nikita yang bertajuk Justice for NM begitu nyaring terdengar. Kenyataan itulah yang kini disorot tajam oleh seteru sekaligus mantan sahabat karib Nikita, yakni Fitri Sahuteru. Ketika ditemui, Fitri pun memberikan pesan tegas yang ditujukan kepada lingkup pergaulan Nikita, di mana ia mengingatkan bahwa hal terpenting yang dibutuhkan ibu 3 anak itu adalah dukungan langsung yang terasa nyata. Ya Bang, gimana kabarnya Kak Niki? Alhamdulillah baik aja. Baik Bang, tadi sudah menjenguk Bang? Menjenguk mungkin Bang. Sudah. Gimana Pak? Gimana Bang kondisi Bang? Sehat-sehat aja nggak ada apa-apa. Sudah dilakukan tes kesehatan Bang? Sudah ketemu, alhamdulillah baik-baik aja. Bang, keluarga udah ada yang menjenguk Niki belum Bang? Rahasia itu. Boleh. Kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti ada dan ini urusan santai, dibuat santai aja lah ya. Sudah mengajukan penangguhan penahanan Bang? Belum Bang? Nah, ini lagi. Apa ditolak Bang penangguhan penahanannya Bang? Datang nggak Bang? Loli udah datang belum Bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang. Kata netizen kan begitu ya. Kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Ya itu tadi saya tanya, jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulan ya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Sikap mengejutkan Fitri Sahuteru tentunya membuat masyarakat bertanya-tanya. Terlebih belakangan ini, ia dan Nikita nampak sedang terlibat perseteruan cukup panas. Lantas mungkinkah dukungan itu merupakan bukti jika Fitri menyimpan rasa iba cukup besar untuk Nikita? Serta benarkah pula hal ini merupakan tanda bahwa Fitri Sahuteru telah memaafkan Nikita? Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia dan anak saya juga dengan berbesar hati. Tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon, dia mengucapkan prihatin. Apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange itu sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa
apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya. Dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk seperti itu. Di lain kisah, laporan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani nampaknya masih menimbulkan dua persepsi yang berbeda. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap langkah hukum yang diambil Reza. Pasalnya, dalam bukti-bukti yang beredar di sosial media saat ini, tak sedikit pihak yang merasa Reza dan suaminya diduga sengaja menjebak serta menyuap Mail dan Nikita. Dengan harapan aksi tersebut bisa menutupi kelalaian mereka dalam menjual produk skincare. Salah satu pihak yang memiliki pandangan tersebut adalah selebriti Emma Waroka. Lantas, seperti apa penjelasan Emma terkait hal itu? Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih, ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan? Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya, kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam, jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla, baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam, tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Kami sudah mempersiapkan strategi-strategi lain untuk kemudian nanti akan kami sampaikan juga sebagai bentuk koordinasi kami kepada pihak penuntut umum untuk menguatkan dakwan-dakwannya nanti dalam persidangan. Seperti itu. Tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo ditawarin, ya siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Sentimen senada pun ikut disuarakan oleh pengacara senior Togar Situmorang yang merasa jika laporan ini masih membuat rancu, terkhusus mengenai dugaan pengancaman yang disebutkan. Karena itulah Togar Situmorang merasa yakin bahwa Nikita akan berhasil lepas dari jeratan kasus ini. Dengan catatan, Nikita harus membuktikan jika aspek pemerasan yang disebutkan oleh pelapor sama sekali tidak terjadi pada kenyataannya. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Togar terkait hal itu? Di sini kita akan lihat benang merahnya, apakah betul diri orang tersebut diancam atau memang tidak. Karena pada awal permasalahan ini timbul, Nikita Mirzani bersuara terkait suatu kebenaran, suatu informasi agar
masyarakat hati-hati dalam penggunaan satu produk tertentu. Nah, di sini yang menarik. Produk tertentu yang dikatakan Nikita Mirzani di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa dia tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada 2 peristiwa. Pertama transferan dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Tetapi ingat, pengacara kampung ini tidak kalah ilmu di kota ini. Ya. Kemudian pengacara kampung ini tidak kalah strategi. Kemudian tidak kalah kejujuran. Ya. Kemudian tidak kalah mental. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.